Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan menjelaskan tentang menulis berita online. Yang pertama di sini ada keep it short. Seperti halnya berita radio, berita di media online tidak perlu dibuat berpanjang lebar. Dan yang kedua juga di sini ada keep it simple. Membaca berita online juga cenderung mudah berpindah-pindah halaman. Dan yang ketiga ada easy to update. Internet memiliki keunikan yang mirip dengan radio, yaitu bisa membuat update berita kapanpun dan dalam waktu cepat. Dan yang keempat di sini juga ada strike. Strike itu selain naskah yang singkat dan padat, penulisan berita online sebaiknya menggunakan tidak terbiasa berlama-lama di satu halaman terbaca berita online, tak terlalu memperhatikan bahasa yang mendayu-dayu. Namun yang diperhatikan adalah kata-kata tertentu yang menonjol. Dan yang ini juga ada penulisan berita. Penulisan berita itu ada judul berita yang dibuat seringkas mungkin dengan kalimat pendek dan jelas, namun tetap dapat menggambarkan inti berita secara keseluruhan. Dan yang keduanya itu menggunakan unsur 5W 1H, yaitu what, where, when, why, who, how. Dan yang ketiga di sini juga ada susunan berita, yang artinya sehingga dapat disajikan dengan informasi yang akurat, jelas, dan menarik. Dan yang keempat ada bahasa, menjadi elemen yang penting dalam berita. Dan yang kelima menulis berita, berarti menyajikan informasi secara akurat sesuai dengan faktanya. Di sini juga ada penjelasan tentang fake news atau berita biasa, yang artinya itu lebih mengacu ke cara penulisannya atau struktur penulisan. Dan yang kedua juga ada sister news, yang artinya mengandung unsur berita. Jenis berita ini biasanya juga disebut karangan khas. Lalu ini ada bahasa berita online. Bahasa berita online itu harus mudah dipahami, menggunakan kalimat efektif, menghindari kalimat majemuk dengan berbagai variasinya. Dan yang ketiga, menghindari penggunaan istilah yang kemungkinan membingungkan pembaca karena istilah itu belum umum. Dan yang terakhir, penulisan identitas orang, tempat, waktu, dan label harus jelas, terang, dan tepat. Lalu di sini juga ada sumber berita online. Sumber berita online ada 6. Contohnya detik.com, kompas.com, news.com, okezon.com, susahnews.com, dan liputan6.com. Dan masih banyak yang lainnya juga. Lalu di sini juga ada teknik mencari berita online. Yang pertama itu harus observasi. Secara sederhana, observasi merupakan pengamatan terhadap realitas sosial. Dan yang kedua, wawancara adalah tanya jawab antara seorang wartawan dengan narasumber untuk mendapatkan data tentang sebuah fenomena. Dan yang ketiga, konferensi pers, pernyataan yang disampaikan seseorang yang mewakili sebuah lembaga mengenai kegiatannya kepada para wartawan. Dan yang terakhir, press release, itu bisa diartikan sebagai siaran pers yang dikeluarkan oleh suatu lembaga, suatu organisasi, atau seorang individu secara tertulis untuk para wartawan. Ya, sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.